SMA Nusantara Raya bukan sekolah biasa. Letaknya di tengah kota besar, gedungnya megah, siswanya datang dari keluarga terpandang. Di tempat seperti itu, eksistensi bukan cuma tentang nilai bagus, tapi juga tentang siapa yang paling menonjol. Dan tak ada yang lebih menonjol dari Alika Rania. Langkah Alika selalu menjadi perhatian. Rambut panjang bergelombang yang selalu wangi, gaya berpakaian modis meskipun berseragam, dan senyum manis yang bisa membuat cowok-cowok salah tingkah. Bagi semua orang, dia adalah ratu sekolah. Populer, kaya, pintar bicara, dan tahu cara membuat semua mata tertuju padanya. Tapi pagi ini, sesuatu mengusiknya. Lik, kata Maisy, sahabat setianya sambil mengunyah roti, tuh anak kutu buku masih ranking 1 loh. Kayaknya nggak tertarik sama kamu. Alika menyipitkan mata ke arah pojok kelas. Di sana, seorang cowok berkacamata tebal, hoodie lusuh, dan rambut acak-acakan duduk sendirian, seperti biasa. Raka Darmawan, murid paling jenius di sekolah, tapi juga paling membosankan. Tak pernah ikut kegiatan OSIS, tidak punya akun media sosial, bahkan hampir tidak pernah bicara kecuali saat menjawab pertanyaan guru. Udah coba semua cowok di angkatan, tinggal dia doang yang belum, gumam Alika. Maisy terkekeh. Lu serius? Sama si Raka itu? Alika tersenyum simpul. Justru karena dia aneh. Gue penasaran. Bel istirahat pun berbunyi. Seperti biasa, siswa berebut keluar kelas. Tapi Alika tetap duduk. Ia melirik Raka yang sibuk mencatat sesuatu dari laptopnya, fokus dan acuh. Dengan santai, Alika berdiri, mengambil kursi, dan duduk di sampingnya. Raka, sapa Alika sambil memainkan ujung rambutnya. Raka tidak menjawab. Matanya tetap menatap layar. Raka, panggilnya manja. Raka akhirnya menoleh. Tatapannya datar, tanpa ekspresi. Kenapa? Ajarin aku dong buat presentasi ekonomi besok. Aku bener-bener gak ngerti deh. Cari orang lain, jawab Raka singkat. Alika mengedip pelan. Tapi aku maunya kamu. Kenapa? Alika agak terdiam. Biasanya cowok langsung gugup kalau dia menatap seperti itu. Karena kamu pintar, jawabnya mencoba tetap tenang. Raka hanya mengangguk tipis, lalu kembali ke layar laptopnya. Aku bukan tutor pribadi. Dek. Bukan karena kata-kata itu kasar. Tapi karena nadanya tulus. Bukan bermaksud merendahkan, tapi memang benar-benar tak peduli. Alika berdiri dengan dagu terangkat. Oke. Tapi nanti kalau kamu butuh bantuan lain, jangan sungkan ya. Raka tak menjawab. Bahkan tidak menoleh. Alika melangkah pergi, meninggalkan meja itu dengan wajah datar tapi hati bergejolak. Satu hal yang tak pernah ia bayangkan terjadi, ditolak. Di sudut kantin, Alika duduk bersama gengnya. Lik, lu sih maksa banget ke anak itu, komentar Zara. Alika melipat tangan. Enggak ada yang mustahil. Maisy menyeringai. Tapi, Lik, lu yakin dia cuma anak kutu buku biasa? Kadang gue ngerasa dia itu menyimpan sesuatu. Kayak apa? Enggak tahu. Tatapannya beda. Alika tertawa kecil. Lu terlalu banyak nonton drama Korea. Tapi dalam hati, ia mengakui, Raka memang bukan seperti cowok biasa. Bukan soal tampang, tapi caranya memandang dunia. Dingin, tenang, seperti punya dunia sendiri. Seolah semua hal di sekitarnya tidak penting. Dan itu membuat Alika tertantang. Sementara itu, Raka berjalan sendiri di lorong perpustakaan, headphone menggantung di leher. Dia bukan tidak menyadari Alika mendekatinya.
Dia tahu persis motifnya. Di balik sikap lugunya, Raka menyimpan sesuatu yang bahkan tak diketahui guru-guru. Dia bukan hanya jenius akademis, tapi juga ahli coding. Sudah membuat 2 startup kecil di luar jam sekolah, dan bahkan tampil di salah satu forum teknologi internasional secara online. Tapi semua itu dia sembunyikan. Karena dia tahu dunia sekolah penuh topeng. Dia benci drama. Benci perhatian. Dan Alika adalah perhatian dalam bentuk paling mencolok. Semoga dia bosan, gumam Raka sambil membuka buku fisika kuantum. Namun jauh di dalam hati kecilnya, dia tahu, ada yang mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya sejak masuk SMA, dia menyebut nama seseorang di luar kepalanya. Alika. 3 hari setelah percakapan dingin itu, Alika belum menyerah. Ia bahkan makin serius. Dalam pikirannya, ini bukan lagi soal penasaran, ini soal harga diri. Ia merasa seperti sedang mengikuti game, dan Raka adalah final boss yang tidak bisa dikalahkan dengan jurus biasa. Aku masuk ekskul Olimpiade Sains, kata Alika pagi itu sambil menyodorkan berkas pendaftaran ke Maisy. Lu, apa? Maisy hampir tersedak minumnya. Alika Rania ikut ekskul Sains? Alika mengangguk pelan. Raka jadi mentor di sana kan? Jadi, ya siapa tahu dia luluh. Zara menimpali sambil tertawa geli, semoga aja otak lu kuat ya, Lik. Jangan sampai lu malah jatuh cinta beneran. Alika tersenyum sambil menyisipkan rambut ke belakang telinga. Udah, tenang aja. Gue ini mainin hati orang dari kelas 1 SMP. Namun di balik senyum percaya diri itu, ada detak jantung yang mulai tak beraturan setiap melihat Raka lewat di lorong, atau sekadar menunduk saat menulis di buku catatannya. Entah sejak kapan, Alika mulai memperhatikan detail kecil darinya. Sore itu, ruangan ekskul penuh dengan siswa berseragam batik. Di papan tulis, deretan rumus fisika modern tertulis jelas. Raka berdiri di depan, menjelaskan dengan gaya yang sederhana tapi efektif. Energi kinetik dalam tabung tertutup bisa dihitung dengan. Alika hanya duduk diam di bangku belakang, mencoba fokus. Tapi perhatian matanya teralihkan pada cara Raka menulis, cepat dan rapi, dengan tangan yang stabil. Ia bahkan mulai memperhatikan lekuk rahangnya saat bicara, atau cara dia mengangkat alis setiap kali murid lain bertanya. Saat sesi berakhir, semua siswa bubar. Tapi Alika tetap di tempat duduknya. Rak, bisa jelasin satu soal tadi? Aku agak nggak paham, katanya mendekat sambil pura-pura membuka catatan. Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Yang bagian mana? Alika menunjuk asal saja, padahal dia bahkan belum membaca soal itu. Yang ini? Raka mulai menjelaskan. Suaranya tenang. Pandangannya lurus ke soal. Tapi Alika, diam-diam memperhatikan sisi wajahnya dari jarak dekat. Kamu ngerti? Tanya Raka, memandangnya langsung. Dek. Alika hampir lupa bernafas. Sorot mata itu, tajam tapi tenang. Tidak seperti biasanya. Iya. Sedikit. Tapi, Alika berusaha mengalihkan pandangan. Raka menutup bukunya. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh belajar, mending nggak usah ikut ekskul ini. Kata-kata itu terdengar seperti tamparan halus. Tapi entah kenapa, bukannya marah, Alika malah tersenyum geli. Kenapa kamu jutek banget sih? Tanyanya, santai. Aku bukan jutek. Aku cuma nggak suka basa-basi. Kalau aku ngajak kamu nonton bioskop, itu basa-basi? Raka terdiam. Kalau niatnya cuma untuk mainin aku, ya itu basa-basi. Alika terkejut. Bukan karena ditolak lagi, tapi karena Raka bisa membaca niatnya dengan mudah. Seolah dia bukan anak culun biasa, seolah dia jauh lebih dari yang tampak.
Keesokan harinya, kejutan terjadi. Alika dan Maisy sedang berjalan di koridor mall saat melihat kerumunan orang di panggung mini, tepat di depan toko elektronik. Di sana berdiri seorang pria muda, mengenakan kemeja hitam, celana abu, dan jam tangan digital. Itu yang waktu di Instagram. Si Rebecca, seru Maisy. Cowok jenius yang bikin aplikasi pengatur waktu buat pelajar. Gila, gantengnya. Alika menatap lekat-lekat. Ada sesuatu yang familiar dari wajah pria itu. Garis rahangnya, bentuk bibir, cara dia berdiri. Meis, bisik Alika, pelan. Itu. Raka. Hah? Gila. Gak mungkin. Tapi Alika tahu. Itu bukan firasat. Itu kepastian. Tak lama, pria itu menatap ke arah kerumunan. Matanya bertemu dengan Alika. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat jantung Alika berhenti sejenak. Senyumnya kecil, hampir tak terlihat. Lalu dia kembali menunduk, meneruskan penjelasan tentang algoritma aplikasi. Malam harinya, Alika menatap langit-langit kamarnya. Ternyata Raka bukan cuma pintar. Dia bukan sekadar kutu buku penyendiri. Di balik kacamata tebal dan hoodie abu-abunya, ada sosok jenius, keren, dan penuh misteri. Lo ngumpetin siapa diri lo sebenarnya, Rak? Gumam Alika dalam hati. Tapi anehnya, saat mengetahui rahasianya, perasaannya tidak jadi hilang. Justru makin dalam. Bukan lagi karena penasaran, tapi karena kagum. Raka berbeda dari semua cowok yang pernah ia temui. Tak tergoda, tak tertarik, dan paling penting, tak mudah didekati. Untuk pertama kalinya, Alika merasa dirinya yang tertantang dan kalah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan atmosfer yang berbeda untuk Alika. Biasanya, ia bangun dengan notifikasi ratusan pesan dari followersnya, membalas beberapa, memilih outfit terbaik, dan datang ke sekolah untuk menjadi pusat perhatian. Tapi sejak hari ia melihat Raka sebagai Rebecca, pikirannya tak lagi stabil. Di kelas, Alika duduk lebih awal dari biasanya. Ia menatap Raka yang seperti biasa tenggelam dalam layar laptopnya. Kacamata tebal, hoodie abu-abu, dan ekspresi datarnya membuat dunia luar seperti tak ada artinya. Padahal dia tahu di balik tampilan culun itu, ada seseorang yang keren, percaya diri, dan dikenal dunia digital. Pura-pura banget sih, gumam Alika pelan, tidak tahu apakah ia sedang kagum atau kesal. Waktu berlalu, dan tekanan tugas akhir semester mulai terasa. Semua murid sibuk mengerjakan proyek kelompok. Raka, tentu saja, menyelesaikannya sendiri, seperti biasa. Namun suatu sore, saat hujan deras mengguyur halaman sekolah dan bangunan sudah mulai kosong, Alika tanpa sengaja melihat lampu ruang komputer masih menyala. Rasa penasaran membawanya ke sana. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam ruangan yang remang, Raka duduk sendiri. Hoodie-nya digantung di sandaran kursi. Kacamata dilepas. Ia mengenakan t-shirt hitam ketat, memperlihatkan lengan yang ternyata berotot. Rambutnya sedikit berantakan, tapi justru terlihat lebih alami. Cahaya monitor menyinari wajahnya yang tampak, sangat berbeda dari yang biasa ia lihat di kelas. Alika berdiri di ambang pintu, mematung. Lo ngikutin gue? Tanya Raka tanpa menoleh. Dek. Enggak. Gue cuma lewat. Raka memutar kursinya pelan, menatapnya langsung. Kali ini tanpa topeng, tanpa sikap dingin. Mau apa? Alika menarik napas dalam. Gue tahu lo siapa. Lo Rebecca, kan? Hening. Raka tak menjawab, hanya menatap lekat. Dalam tatapan itu,
Ada keterkejutan tapi juga semacam penerimaan. Gue nggak akan bilang siapa-siapa, lanjut Alika. Cuma gue pengen tahu. Kenapa lo nyamar jadi kayak? Ia menunjuk hoodie dan kacamata di atas meja. Kayak gitu? Raka menyandarkan tubuh ke kursi. Tangannya bersedekap. Karena gue nggak percaya sama lingkungan kayak gini. Kayak gimana? Sekolah. Popularitas. Kesan pertama. Semua orang sibuk jaga image. Pura-pura pintar, pura-pura peduli, pura-pura baik. Lo juga, kan? Alika tercekat. Gue dulu pernah jadi diri sendiri, lanjut Raka. Di sekolah lama. Gue dibilang aneh, terlalu pintar, sok tahu. Gue dijauhin. Jadi sekarang gue belajar menyamar. Alika mendekat, duduk di kursi seberang. Tapi lo keren, Rak. Kenapa lo harus sembunyi? Raka tersenyum tipis. Karena gue pengen tahu siapa yang bisa lihat gue tanpa perlu topeng. Alika menatapnya, perlahan. Lo tahu nggak? Waktu gue ngedeketin lo awalnya karena ego. Gue pengen buktiin kalau nggak ada cowok yang bisa nolak gue. Dan sekarang? Alika tertawa pelan, getir. Sekarang gue malah yang kena. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Alika tak lagi mendekati Raka dengan gombalan murahan. Ia datang ke ruang komputer sore hari hanya untuk duduk di dekat Raka yang mengetik dalam diam. Kadang mereka ngobrol soal teknologi, kadang soal musik klasik yang ternyata mereka sama-sama suka. Tak ada pelukan, tak ada gandengan tangan. Hanya kenyamanan yang tumbuh pelan-pelan. Raka pun tak lagi bersikap dingin. Ia tetap pendiam, tetap logis, tapi mulai membalas dengan senyum, bahkan sesekali tawa singkat saat Alika menceritakan hal lucu. Namun, dunia sekolah tak sebodoh yang mereka kira. Suatu pagi, foto mereka berdua di ruang komputer beredar di grup kelas. Entah siapa yang memotret diam-diam. Kabar bahwa Alika Rania naksir si kutu buku menyebar seperti virus. Komentar-komentar bermunculan. Serius Alika pacaran sama si Freya itu? Cari sensasi banget sih dia. Jangan-jangan Raka itu anak orang kaya nyamar? Ada yang bilang dia punya channel jutaan subscriber. Alika hanya bisa menatap layar ponselnya, wajahnya datar. Tapi tangannya gemetar. Maisy menemuinya di balkon sekolah. Lik, lo oke? Alika menatap jauh ke lapangan basket. Gue nggak nyangka separah ini reaksinya. Lo bisa mundur sekarang, kata Maisy hati-hati. Balik jadi Alika yang dulu. Biar semua orang tenang lagi. Tapi Alika menggeleng. Gue nggak mau mundur. Ini pertama kalinya gue ngerasa jadi diri sendiri. Sama Raka. Di lorong kelas, Raka berjalan melewati tatapan murid-murid lain. Ada yang tertawa, ada yang berbisik-bisik, ada yang menatap sinis. Tapi dia tak peduli. Hingga tiba di depan kelas 11B, di mana Alika berdiri menunggunya. Raka berhenti. Mereka saling menatap. Kalau kamu mundur sekarang, ucap Raka pelan, aku nggak akan marah. Alika tersenyum. Kalau aku mundur, berarti aku bohongin diri sendiri. Raka menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia menyentuh tangan Alika. Ringan, singkat tapi penuh makna. Dan dunia di sekeliling mereka, yang penuh penilaian dan rumor, tak lagi penting. Hubungan antara Alika dan Raka semakin intens, meski tanpa status yang diumumkan. Mereka tidak seperti pasangan pada umumnya. Tak ada genggaman tangan di depan umum, tak ada pelukan genit di lorong kelas. Tapi setiap tatapan mereka saat berbicara, setiap senyum yang muncul tiba-tiba, setiap detik keheningan yang tidak canggung, semua berbicara lebih dari kata-kata.
Namun gosip tak pernah lelah. Alika dicuci otaknya sama Raka. Jenius sih, tapi pasti psikopat tuh. Fix. Dia punya backup plan buat viral. Komentar-komentar itu bukan hanya terdengar dari siswa, bahkan beberapa guru pun mulai ikut berbisik saat Raka lewat. Dan suatu hari, semuanya meledak. Hari itu, Alika dipanggil ke ruang BK. Ia berjalan ke sana dengan tenang, tapi dalam dadanya ada firasat buruk yang menggigit. Di dalam ruangan, Bu Rini, guru BK, duduk bersama Wakasek dan kepala OSIS yang juga anak orang terpandang di kota. Di atas meja, tergeletak beberapa print out dari media sosial dan artikel blog lokal. Siswi populer terlibat dengan siswa misterius, dugaan manipulasi dan identitas ganda. Alika, kamu tahu ini? Tanya Bu Rini sambil menunjuk layar tablet. Alika mengangguk. Itu hoaks. Beberapa aku mencurigai bahwa Raka bukan siswa biasa. Ada yang bilang dia pernah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena hacking. Dia nggak pernah hacking siapapun, suara Alika meninggi. Tapi rekam jejak digitalnya tidak jelas. Kami harus menyelidiki, ucap Wakasek dengan suara datar. Dan selama itu, kami minta menjauh dulu. Alika berdiri, rahangnya mengeras. Jadi karena dia nggak cocok sama ekspektasi kalian anggap dia ancaman? Tak ada yang menjawab. Alika menemui Raka di belakang perpustakaan, tempat mereka biasa duduk diam sore hari. Hujan gerimis turun, membasahi pucuk-pucuk daun. Mereka mulai gali-gali masa lalu kamu, ucap Alika sambil menatap tanah. Raka hanya duduk tenang, tapi wajahnya tampak murung. Kenapa lo nggak pernah cerita soal sekolah lama lo, Rak? Hening sejenak. Lalu Raka bicara, suara pelan dan nyaris tenggelam dalam rintik hujan. Dulu gue sekolah di Jakarta. Anak-anak kaya, sombong, yang suka ngina orang lain yang beda. Gue cuma anak beasiswa. Mereka mulai bully gue waktu gue menang Olimpiade Sains, padahal gue baru pindah 2 bulan. Alika mendengarkan, perlahan duduk di sampingnya. Waktu itu, gue bikin program buat ngacak sistem nilai. Bukan buat nyerang. Gue cuma pengen nunjukin kalau sistem bisa dimanipulasi. Tapi sekolah panik. Gue dikeluarin. Alika menatapnya, lembut. Lo cuma pengen didengar. Raka mengangguk pelan. Gue pikir dengan nyamar jadi, Raka si cupu, gue bisa mulai dari nol. Tapi ternyata, orang tetap akan curiga kalau lo beda. Hari-hari selanjutnya makin berat. Raka mulai jarang masuk sekolah. Kabar simpang siur beredar, ada yang bilang dia pindah sekolah lagi, ada yang bilang keluarganya menarik dia keluar karena tekanan. Alika mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Bahkan akun Instagram, Reideka, tak lagi aktif. Suatu sore, Alika berdiri di depan rumah Raka. Rumah itu sederhana, jauh dari kesan mewah. Ia menekan bel berkali-kali, hingga akhirnya pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya. Maaf, Raka sedang tidak bisa diganggu, ucapnya pelan. Tolong bilangin, Alika kesini. Aku cuma pengen ngomong. 1 menit aja. Wanita itu menatap mata Alika. Ada Iba di sana. Lalu ia mengangguk perlahan. Tunggu sini. Beberapa menit kemudian, Raka muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Gue gak kuat lagi, Lik, ucapnya lirih. Mereka selalu cari celah buat jatuhin gue. Sekarang mereka juga mulai nyerang lo. Biarin aja mereka, balas Alika tegas. Gue gak mau lo jadi korban cuma karena deket sama gue. Alika melangkah maju, berdiri sangat dekat. Kalau lo ninggalin gue, itu bukan buat lindungin gue. Itu buat lindungin ego lo.
Raka terdiam. Hujan kembali turun, membasahi rambut dan bahu mereka. Alika menatapnya, mata tajam namun basah. Gue gak peduli lo siapa. Gue sayang sama lo. Titik. Dan untuk pertama kalinya, Raka menarik Alika ke dalam pelukan. Tak ada kata-kata. Tak ada janji. Tapi ada kehangatan yang menyatu di antara dinginnya hujan. Hujan malam itu menjadi saksi. Bukan hanya pelukan dua hati yang mencoba bertahan di tengah badai, tapi juga awal dari perubahan besar dalam hidup Raka dan Alika. Setelah pertemuan emosional itu, Raka memutuskan untuk tidak kabur lagi. Ia datang ke sekolah keesokan harinya, bukan dengan hoodie dan kacamata tebal seperti biasa, tapi dengan kemeja hitam polos, rambut disisir rapi, dan ekspresi tenang yang membuat semua orang menoleh dua kali. Lorong sekolah seperti membeku sejenak. Itulah pertama kalinya Raka tampil apa adanya. Alika menyusul tak lama kemudian. Dengan langkah mantap, ia menggandeng tangan Raka di hadapan semua orang. Seolah mengatakan, ini pilihanku, dan aku nggak takut lagi. Seketika, lorong yang biasanya dipenuhi gumaman dan cibiran kini sunyi. Bukan karena semua setuju, tapi karena tak ada yang menyangka keberanian itu datang dari dua sosok paling kontras di sekolah, si kutu buku dan si ratu popularitas. Sore itu, mereka duduk di bangku kayu belakang taman sekolah. Daun-daun berguguran pelan, seolah ikut lega karena akhirnya kebenaran tidak lagi disembunyikan. Jadi, ucap Alika sambil menyandarkan kepala di bahu Raka, lo bakal tetap sekolah di sini? Raka mengangguk. Gue mau berhenti lari. Alika tersenyum. Gue juga. Mungkin kita harus buktiin ke mereka bahwa beda itu bukan salah. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Pihak sekolah, yang sebelumnya pasif terhadap rumor, mendadak berubah sikap. Berita viral tentang siswa jenius menyamar dan dipersekusi sempat menyebar keluar, berkat netizen yang menemukan jejak Redeka di platform digital. Komentar publik berbalik mendukung Raka. Kenapa anak sepintar ini harus sembunyi? Kita butuh anak muda kayak Raka di negeri ini. Bully akademik harusnya jadi perhatian serius. Pihak sekolah pun menggelar konferensi pers, mencoba merangkul Raka kembali dan memuji prestasinya. Tapi Raka tetap tenang menghadapi semuanya. Ia tak tertarik pada sorotan dadakan. Yang dia butuhkan hanyalah tempat untuk tumbuh, bukan untuk tampil. Di penghujung semester, saat acara farewell kelas 12 berlangsung di aula besar sekolah, Raka berdiri di panggung. Ia diminta memberikan sambutan mewakili siswa berprestasi. Dengan tenang, ia membuka pidatonya. Dulu, saya pikir satu-satunya cara untuk diterima adalah dengan menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Tapi ternyata, keberanian terbesar justru muncul saat kita menunjukkan siapa diri kita dan tetap bertahan walaupun dunia mencoba menjatuhkan. Semua mata menatapnya, terpaku. Dan jika kalian bertanya, apa yang membuat saya tetap berdiri hari ini? Jawabannya adalah orang yang duduk di bangku ketiga dari depan sebelah kanan. Semua menoleh ke arah Alika, yang langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan karena malu. Aula pun meledak dalam tepuk tangan dan sorakan. Beberapa bulan setelah kelulusan, Raka diterima di Universitas Teknik ternama lewat jalur beasiswa penuh. Ia juga mendapat undangan dari beberapa perusahaan startup untuk bergabung. Namun ia memilih tetap kuliah terlebih dahulu. Alika, di sisi lain, mengambil jurusan psikologi. Bukan karena ingin terlihat keren, tapi karena ia sadar, banyak anak sepertinya dulu yang menyembunyikan luka di balik popularitas. Mereka menjalin hubungan jarak jauh dengan komunikasi yang dewasa dan saling mendukung. Satu malam, di sebuah kafe kecil yang tenang di Jogja, Alika duduk berdua dengan Raka yang baru pulang dari kampus. Kafe itu sepi, hanya ditemani musik jazz pelan dan aroma kopi yang menguar hangat. Lo inget nggak, Rak? Ucap Alika pelan,
Waktu pertama kali gue deketin lo bilang lo pengen tahu siapa yang bisa lihat lo tanpa topeng. Raka tersenyum tipis, menatap matanya dalam. Dan sekarang gue tahu, lanjut Alika. Lo juga orang yang bisa lihat gue, tanpa semua lapisan palsu itu. Mereka saling menatap, lama. Tak ada kata-kata, tapi tak perlu juga. Dalam dia mereka mengerti, mereka tumbuh bukan untuk saling melengkapi, tapi untuk saling menerima. Epilog. Kisah Raka dan Alika bukan kisah cinta remaja biasa. Bukan tentang popularitas atau penampilan, bukan pula tentang siapa yang paling keren atau pintar. Ini kisah dua orang yang belajar menerima luka, berdamai dengan masa lalu, dan memilih jujur pada diri sendiri, meskipun harus berhadapan dengan dunia yang menghakimi. Dan kadang, keberanian terbesar bukan saat melawan orang lain, tapi saat kita berkata, aku cukup meskipun tak seperti yang kalian harapkan. Tamat.